Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatan wa salaman ala nabiyyinal mustafa muallimil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmatnya kita dapat berkumpul kembali di dalam majelis ilmu, di dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah ilmu dari ilmu yang paling penting di dalam agama Islam, usuluddin, yaitu adalah akidah tauhid dan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang kemarin-kemarin kita telah menyelesaikan kurang lebih kitab Matan Ushulus Salasah, ya, 3 pondasi keislaman, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Adapun pada kesempatan kali ini kita insyaallah la haula wala quwata illa billah, kita akan melanjutkan pembahasan kita menggunakan atau membahas matan yang baru, ya, masih karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Al-Qawaid Al-Arba, ya, Qaidul Arba, 4 kaidah di dalam tauhid, ya. Kalau usul salasah, 3 pondasi di dalam agama Islam, ya, 3 pondasi besar di dalam agama Islam. Adapun qawaidul arba itu adalah 4 tiang, ya, 4 tiang atau 4 kaidah di dalam tauhid, ya, di dalam tauhid. Sebelumnya kita ulang kembali, ya, kita membahas tentang penulis matan yang sangat penuh dengan ilmu ini, yaitu adalah siapa penulisnya, mualifnya? Nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi, ya. Sering juga ditulis di dalam buku terjemahan, ya, di Indonesia ini, di dalam buku terjemahan misal ada Mutiara Kitab Tauhid atau 3 pondasi hukum, 3 pondasi usul di dalam Islam yang ditulis oleh ulama-ulama ahlus sunnah di Indonesia ini, ya. Kebanyakan mereka memberikan nama yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi, ya, tidak ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi, ya, akan tapi ditulis nama depannya saja Syekh Muhammad kemudian At-Tamimi, karena, ya, meninjau banyak adanya madharat ketika dituliskan Abdul Wahhab, ya, meninjau maslahat dan madharat, karena orang apalagi khususnya di Indonesia kita ini sudah banyak yang anti dengan nama Wahhab, padahal Al-Wahhab itu adalah nama salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau lahir di mana? Di kota An-Najd, ya, di kota An-Najd, di negeri Uyainah, ya, pada tahun
1115 Hijriah ya. 1115 Ba'dal Hijrah. Berarti udah 10 abad ya. 10 abad lebih ya. Udah abad ke-12 ini ya. Berarti udah abad ke-12. Ya, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lahir pada abad ke-12 Hijriyah. Mazhab beliau adalah, kalau mazhab beliau dalam fikih adalah Hambali ya. Beliau bermazhab Hambali. Dan wafat beliau tahun 206 Hijriah. Berarti berapa tahun beliau hidup? Dari 1115 Hijriah sampai 1206 Hijriah ya. 90 tahun lebih ya. 90 tahun lebih beliau hidup. Ya. Adapun karangan beliau banyak ya. Seperti yang telah kita tahu, Ushulus Salasah, kemudian Qawaidul Arba ini ya. Kemudian ada kitab tauhid, ya, ada Kasyfus Syubhat, ada Al-Kabair ya, Nawaqidul Islam dan seterusnya ya. Yang mana kitab beliau semuanya kebanyakan menjurus kepada kemurnian tauhid ya, atau pemurnian tauhid ya. Yang mana kenapa beliau banyak menulis tentang permasalahan itu? Karena pada zaman di kota di mana beliau lahir itu ya, keagamaannya atau kualitas masyarakat pada di zaman beliau itu banyak terkontaminasi dengan kesyirikan ya. Baik itu mereka menjadikan wasilah akan tetapi tetap berdoa ya, berdoa di kuburan, sholat di kuburan dan seterusnya. Makanya beliau juga dijuluki oleh dengan apa? Mujaddid, pembaharu Islam. Artinya bukan pembaharu membawa syariat baru, akan tapi memurnikan atau pemurnian tauhid, yang mana pada saat itu dicampur dengan banyak warga atau masyarakat di kota beliau yang tercampur oleh kesyirikan. Ya, dan Syekh ya, beliau rahimahullah ini sering dituduh dengan pemecah belah umat ya, atau sering mengkafirkan orang ya pada zaman kita, karena banyak yang membenci dakwah beliau. Kenapa dakwah beliau banyak dibenci? Ya karena beliaulah dakwah yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu langsung menuju kepada tauhid ya. Ditulis juga banyak bantahan. Beliau juga banyak menulis bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyembah kuburan. Jadi dengannya semakin lurus jalan, maka semakin banyak rintangan ya. Semakin banyak orang yang membenci beliau ya. Beliau dituduh dengan Wahabi ya. Wahabi yang terkenal memecah belah umat dan membunuh ya. Padahal setelah kita lihat, Wahabi itu asal katanya dari Al-Wahhab. Al-Wahhab adalah salah satu nama dari nama-nama Allah ya. Wahhab itu artinya apa? Dari wahaba yahibu. Apa artinya? Memberikan, yang banyak memberikan hadiah ya. Di sini adalah salah satu dari nama Allah dengan sigoh al-fa'al ya, Al-Wahhab, yaitu yang mana Allah banyak memberikan nikmat ya, melimpahkan nikmat kepada hambanya. Nah, beliau, ayah beliau bernama Abdul Wahhab, yaitu hamba Allah ya. Padahal kalau kita lihat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ini hidup pada abad ke-12 Hijriah ya, berarti tahun 100.000 lebih, 1100 lebih ya. Akan tapi ada lagi yang bernama Abdul Wahhab bin Rustum ya, yang mana ia hidup pada abad kedua Hijriah, berarti tahun 100 Hijriah lebih ya. Abdul Wahhab bin Rustum ini dia adalah salah satu pembesar dari sekte Khawarij, yang mana nama Khawarijnya adalah Khawarij al-Ibadiyah ya. Itu pecahan-pecahan dari kaum Khawarij
ya. Khawarij Ibadiyah ini mereka banyak membunuh para jamaah haji yang ingin berhaji. Jadi tengah jalan mereka membunuh karena mereka tidak mewajibkan, jadi mereka menghilangkan haji dari syariat. Itu adalah Abdul Wahab bin Rustum, ya, dari firqah Khawarij Al-Ibadiyah, ya. Nah, orang-orang yang membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab banyak yang menyamakan Abdul Wahab bin Rustum dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjadi satu orang, gitu. Paham ya? Nah, dengan itulah mereka banyak memanipulasi, ya, menyamakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang banyak membunuh orang. Padahal tidak, sangat banyak perbedaannya, ya. Dari sisi namanya, kalau Abdul Wahab itu adalah namanya sendiri, kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah nama ayah beliau, kan? Nama beliau adalah Muhammad, ya. Kemudian dari sisi tahun hidup, ya, tahun hidup Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu pada 11 Hijriah, sedangkan Abdul Wahab bin Rustum hidup pada tahun kedua abad kedua Hijriah. Jadi beda berapa abad itu? 9 abad, kan? 9 abad. Itu sangat jauh perbedaannya, ya. Nah, maka inilah yang perlu kita jelaskan di kalangan masyarakat kita, terkhusus masyarakat Indonesia, ya, masyarakat awam yang banyak terkontaminasi atau terkena talbis, ya, apa penyamaan antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Abdul Wahab bin Rustum, ya. Kemudian kita masuk ke dalam kitab Al-Qawaid Al-Arba, ya. Kitab Qawaid Al-Arba adalah kitab tersendiri yang membahas tentang tauhid, ya, berbeda dengan kitab Ushul Salasah. Akan tapi beliau duluan menulis kitab Ushul Salasah, kemudian setelahnya beliau menulis kitab Al-Qawaid Al-Arba. Karena dari sisi isinya, Ushul Salasah ini lebih mendasar, ya, tentang pengenalan terhadap Rabb, terhadap Tuhan, terhadap Allah, kemudian Nabi, kemudian agama. Akan tetapi Qawaidul Arba ini lebih menjurus kepada tauhid dan lebih menjurus kepada bantahan, ya. Kaidah yang membantah argumen atau statement orang-orang yang penyembah kubur, ya, atau penyembah yang melakukan kesyirikan. Ya, jadi kaidah ini adalah kaidah dalam bantahan untuk orang-orang yang menyamakan atau menggabungkan antara tauhid dan kesyirikan. Pada hakikatnya tauhid dan kesyirikan itu tidak bisa disamakan, ya. Jadi di dalam kitab Qawaidul Arba ini menjelaskan tentang dua hal pokok, yaitu ma'rifatut tauhid dan ma'rifatut syirk. Yang mana pada zaman beliau antara tauhid dan syirik itu bersatu atau bercampur aduk, tertutupi, ya, terkena apa, ya, kalau dinamakan dia terkena talbis, ya, terkena syubhat yang mana orang susah membedakan ini syirik apa bukan, gitu, ya, ini tauhid apa bukan. Nah, maka beliau menulis kitab ini untuk menjelaskan kepada masyarakat kepada thalibul ilmi ma'rifatut tauhid dan ma'rifatut syirik. Kemudian kita masuk ke dalam tulisan beliau. Beliau rahimahullah selalu memulai matannya atau tulisan beliau dengan basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita bahas basmalahnya dulu, ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sudah menjadi apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, lagi Maha Penyayang. Ya, B ini adalah harfun jar, ya,
yang bersambung dengan majrur. Ya. Dan ini ismun adalah mudhaf, yang mudhaf ilaihnya adalah lafdzun jalalah. Apakah ini telah menjadi jumlah mufidah? Siapa yang bisa jawab? Bismillahirrahmanirrahim itu dia jumlah mufidah atau bukan? Mufidah. Ya. Ini harfun jar, ya, harfun jar. Harfun al-jar, ya. Kemudian ini isim majrur. Kemudian ini mudhaf, ya, sekalian mudhaf karena namanya disandarkan kepada lafdzun jalalah, ya. Ini kita tidak boleh langsung mengatakan kalau kita mengi'rab Allah gitu, nggak boleh, ya. Ya, dengan adabnya adalah lafdzun jalalah adalah mudhaf ilaih, ya kan? Ini harfun jar, kemudian ismun adalah isim majrur yang mana dia adalah mudhaf. Kemudian mudhafnya disandarkan kepada lafdzun jalalah yang mana itu adalah mudhaf ilaih. Paham, ya? Kalau kita belajar nahwu. Nah, Ar-Rahmanir Rahim adalah sifat yang kembali kepada Allah. Nah, ini sudah menjadi jumlah mufidah, mubtada'nya mana? Kalau sudah menjadi jumlah mufidah, apakah ada mubtada'nya? Hah? Tersembunyi? Iya. Fi'il tersembunyi. Gimana dia jadinya? Iya. Pada hakikatnya Bismillahirrahmanirrahim adalah jumlah mufidah yang mana ini Bismillah ini dia muta'alliq, ya, muta'alliq. Muta'alliq artinya apa? Tergantung, ya, tergantung. Muta'alliq bil fi'li, bil fi'li al mahdhuf, mahdhuf al munasib lil maqam, ya. Bismillah itu tergantung atau selalu terkait dengan fi'il. Nah, fi'ilnya mana? Al mahdhuf, yang dihilangkan atau tersembunyi, ya. Yang munasib, yang selalu sesuai dengan makomnya. Maksudnya kapan dikatakan bismillah itu. Contohnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin menulis matan atau ingin menulis kitab. Kemudian beliau mengatakan bismillah aktub, ya. Aktubnya ada di sini, bukan di awal. Ya, dia di setelah bismillah, muakhar, ya. Fi'lun muakhar berarti, ya. Muakhar. Nah, baru bismillah aktub ar-Rahman ar-Rahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa kalau misalnya ingin membaca bismillah aqra ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Nah, pada hakikatnya sebenarnya di awal fiilnya, ya, fiilnya ini sebenarnya di awal. Misalnya aktub bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi yang rajih adalah dia di akhir, muakhir. Kenapa? Ya, itu terdapat beberapa faidah. Ya. Yaitu yang pertamanya adalah yufidul hasr, ya, sebagaimana ma'mul ketika ma'mul takdimul ma'mul itu yufidul hasr, seperti iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, berarti penyembahan kami hanya kepada Allah. Begitu juga misalnya kita bismillah aktub, saya menulis hanya dengan bismillah, tidak dengan nama yang lain. Itu dia maksudnya, ya. Bi di sini adalah bi al-musahabah, ya. Ya, bi al-musahabah. Musahabah atau al-isti'anah. Ya, atau al-isti'anah. Ya. Apa itu musahabah al-isti'anah? Isti'anah adalah meminta pertolongan. Musahabah itu selalu ditemani, ya. Jadi saya melakukan sesuatu yang kita awali dengan bismillah, itu kita selalu maksudnya perbuatan kita yang diawali dengan bismillah itu selalu
dimintai pertolongan ya agar mendapat barokah ya atau mendapat maslahat dari perbuatan tersebut ya. Itu dia maksudnya bi al-musahabah dan al-isti'anah. Ya. Beliau memulai dengan bismillah, itu apakah ada dalilnya? Wajib atau memulai sesuatu dengan bismillah, apakah ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah? Ya. Ada hadisnya? Ya, hadisnya dhaif. Yang mana itu hadis dhaif? Hadis dhaif ada yang menyatakan di dalam hadis bahwasanya kullu zibalin kullu amalin zibalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar atau fahuwa aqta ya. Semua amal ya yang tidak dimulai dengan nama Allah maka itu akan tertolak dan akan terputus ya. Ya, ini dalam sisi sanad adalah dhaif, akan tapi diriwayatkan oleh Musnad Imam Ahmad yang didhaifkan banyak dari kalangan ulama, akan tetapi maknanya sahih ya, maknanya sahih ya. Iya, karena semua perbuatan yang tidak kita awali dengan bismillah maka itu tidak ada permintaan kita meminta tolong meminta barokah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena bismillah ini adalah meminta barokah atau meminta pertolongan terhadap amal yang kita awali dengan bismillah tersebut ya. Jadi beliau memulai dengan bismillah itu iktida ya atau ittiba bi kitabillah ya, mengikuti Al-Qur'an, yang mana Al-Quran diawali dengan bismillah ya, surat Al-Fatihah diawali dengan bismillah. Hampir semua surat diawali dengan bismillah di dalam mushaf Utsmani ya. Adapun di dalam mushaf yang berada di zaman Abu Bakar itu tidak diawali dengan bismillah semuanya. Akan tapi di dalam mushaf Utsmani yang ditulis oleh Zaid bin Sabit pada zaman Utsman bin Affan maka semuanya dimulai dengan basmalah ya, dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat apa? Surat At-Taubah ya, karena ada ketercampuran ya atau ada persisihan yang mengatakan bahwasanya surat At-Taubah itu adalah lanjutan dari surat sebelumnya yaitu surat Al-Anfal ya. Nah, akan tapi semuanya dimulai dengan bismillah. Begitu juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengikuti atau iktidaan bil anbiya ya atau bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Sebagaimana para nabi ketika ingin menulis atau menyampaikan risalah itu menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Seperti siapa? Nabi Sulaiman ya, di dalam Al-Qur'an ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ya, ketika beliau menulis surat kepada Ratu Bilqis ya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, beliau selalu memulai surat dengan bismillah, seperti surat beliau kepada Herakl ya, Heraklius ya, pembesar dari kaum Romawi ya, yang mana ini diriwayatkan oleh sahabat, yang mana lafadznya adalah Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ila Herakl atau ila Herakl azimir Rum ya, pembesar Rum. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, beliau iktidaan bil ulama ya, beliau mengikuti para ulama dari kalangan sahabat dan seterusnya, yang mana mereka ketika ingin menulis risalah atau kitab itu dimulai dengan bismillah. Itu tiga ya. Kemudian apa sih faidah menggunakan bismillah atau menulis bismillah pada awal kitab? Yaitu apa? Yaitu yang pertama al-isti'anatu billah, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
talabul barakah, ya, tabarruk, meminta barakah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu dia tentang mulainya beliau dengan bismillah. Kemudian kita masuk ke dalam tulisan beliau selanjutnya. Sebelumnya kita bahas dulu Ar-Rahmanir Rahim, itu lupa tadi ya, kelupaan. Ar-Rahmanir Rahim adalah dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman itu khusus kepada untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak boleh seorang yang lain menamakan atau menamakan anaknya dengan Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman ini menunjukkan zat Allah dan sifat Allah, ya. Seperti di dalam ayat Al-Qur'an, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya, di situ tidak disebutkan Allah, akan tapi Ar-Rahman, ya. Nah, karena tidak semua nama Allah yang seperti Ar-Rahman ini, ya. Adapun Ar-Rahim itu boleh dipakai boleh dipakai selain Allah dan boleh dipakai nama Allah. Maksudnya itu adalah nama Allah dan dipakai juga oleh makhluk, ya, Ar-Rahim itu. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah sifat. Kalau Ar-Rahman Rahim semuanya dua-duanya itu sebenarnya maknanya sama, yaitu menunjukkan kepada sifat Ar-Rahmah, yaitu sifat penyayang. Akan tapi perbedaannya adalah Ar-Rahman itu terkait dengan zat Allah yang mana mempunyai kasih sayang yang sangat luas, yaitu Dzur Rahmah Wasi'ah. Adapun Ar-Rahim itu isim fa'il berwazan fa'il yang bermakna fa'il, yaitu yang berbuat, yang mengasihi hamba-hambanya, yang itu ya ta'allaq bil makhluk, ya. Jadi Ar-Rahman itu Dzur Rahmah Wasi'ah, Ar-Rahim Dzur Rahmah Wasilah, ya. Yang mana Ar-Rahman mempunyai, yaitu Allah yang mempunyai kasih sayang yang sangat luas, dan Ar-Rahim yang menyampaikan atau meliputi hambanya dengan kasih sayangnya tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam matan beliau, ya. Man yaqra? Siapa yang ingin membaca? Satu paragraf. Naam, tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, as'alullah al-karim rabbul arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aina kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza butula sabar wa idza adnaba istaghfar fa inna haula'i al-thalatha Unwanus sa'adah. Nah, barakallahu fiik, Ustaz. Ya, kita lihat di sini, kita baca As'alullaha al-karima rabbal arsil azimi ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza aznaba astaghfara fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Kita lihat di sini, ya. Seperti biasa, ya. Kita lihat kebiasaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu memulai kitabnya dengan doa, ya, dengan doa kepada pembacanya, ya. Ini adalah adab yang mulia dari seorang muallim kepada muridnya.
yaitu mendoa atau mendoakan muridnya ya, atau mendoakan pembaca dari risalah beliau ini ya, kitab beliau ini, untuk agar mereka senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini beliau di awal kitabnya memulai dengan doa dan intibah. Apa itu intibah? Memberikan perhatian ya. Nanti setelahnya ada sini i'lam ya. Beliau selalu berdoa kemudian i'lam, yaitu memberikan perhatian agar pembacanya itu fokus ya. As'alullaha, di sini doa beliau adalah as'alullaha, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-karima ya. Ya di sini Allah adalah lafzun jalalah yang mana ini nama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang menamakan dengan nama Allah. Hatta Fir'aun yang mengaku Tuhan itu tidak menamakan namanya dengan Allah ya. Faqala ana rabbukumul a'lam. Dia hanya menamakan Tuhan yang a'la, yang maha tinggi, tidak menamakan Allah ya. Begitu juga sesembahan orang musyrik yang lain. Al-Lata wal Uzza, tidak ada yang dinamakan di sini Allah, karena Allah itu memang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada makhluk satupun yang berhak menamai dengan Allah. Allah ini asal katanya adalah ilah ya. Ilah yang bermakna ma'luh, artinya yang disembah, ma'bud ya. Nah, di situ al-ilah ya. Kita udah bahas ini sebelumnya ya. Ya. Allah pada asalnya ilahun yang bermakna ma'luh, artinya yang disembah ya. La ilaha, tidak ada sesembahan selain Allah. Akan tapi Allah adalah a'raful ma'arif, apa? Ma'rifat. Ya, a'raful ma'arif, ma'rifat. Maka di sini harus ada alif dan lam. Ya, alif dan lam. Alif dan lam. Akan tapi ya, kalau al-ilah ini orang Arab susah menyebutnya, maka di sini dihilangkanlah hamzah yang di tengah ini ya. Ya, dan disambung alif lamnya menjadi Allah. Ya, paham ya? Itulah dia yang mana maksudnya adalah yang mempunyai uluhiyah ya, yang mempunyai hak uluhiyah, yang mempunyai sifat ketuhanan yang berhak untuk disembah. Itulah dia makna dari lafaz Allah Subhanahu wa taala. Al-Karimah ya, ini adalah sifat untuk lafzun jalalah, di sini adalah sifat na'at untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Karim di situ Al-Karim ini artinya apa? Yang maha mulia ya, yang mana di sini bercampur seluruh sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Al-Karim ini dia yufidu sifat karamah, dan yang mana di sini berkumpul semuanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau meneruskan salah satu dari sifat Allah juga adalah Rabbal Arsy, yaitu Tuhan dari ars ya, Tuhan dari ars ya, sang pemilik atau sang yang memiliki ars ya. Nah, di sini Al-Azimi. Nah, berarti Al-Azim ini naat dari lafzun jalalah atau dari ars? Ars ya, karena kepada kaidah, kembali ke kaidah ya, sebenarnya sifat itu kembali kepada mausuf yang terdekat dari sifat tersebut. Berarti yang paling dekat di sini siapa? Ars ya. Nah, di sini Rabbal Ars adalah makhluk yang paling besar dan yang paling atas ya. Ya, jadi semua makhluk ya selain ars ini terliputi oleh ars. Jadi ars yang paling atas dinaungi oleh ars. Itulah dia ars. Jadi di sini Rabbal Ars berarti Rabb makhluk yang terbesar ya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya
azamatil makhluk yadullu ala azamatil khaliq, ya. Atau perkasanya suatu makhluk itu menunjukkan lebih perkasanya lagi apa? Yang menciptakannya, ya. Itulah dia, ya, menunjukkan azamatillah, ya. Ars ini sangat besar, yang mana itu dipikul oleh beberapa malaikat, yang mana perbandingannya yang disebutkan di hadis Rasulullah SAW bahwasanya perbandingan antara ars dan kursi yaitu bagaikan gelang yang diletakkan di padang pasir, ya. Gelang itu adalah kursi Allah, sedangkan padang pasir yang luas itu adalah ars Allah. Sedangkan perbandingan antara kursi Allah dan langit dan bumi, dengan langit dan bumi adalah seperti gelang yang diletakkan di padang pasir juga. Kursi itu adalah padang pasir. Padang pasir itu adalah bagaikan kursi, kemudian gelang itu adalah diumpamakan langit dan bumi. Terbayang sekarang kan betapa besarnya ars Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersemayam di atas ars Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian inilah yang diminta dari Allah, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, ya. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, yang mana di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meminta bahwasanya kepada Allah SWT untuk menjadikan pembacanya diurus atau diperhatikan, ya oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Itu dia artinya yatawalla, yang mengurus atau yang memperhatikan, ya. Tawalla yatawalla. Ya, bahwasanya permintaan yang pertama dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Allah menjadi waliul mukminin, ya. Ya, seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, ya. Allah lah wali atau yang mengurus, ya, atau yang memperhatikan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, ya. Mengeluarkan mereka dari kehidupan jahiliyah, ya, kepada taufik Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Maka sangat bahagia orang yang mana Allah menjadi walinya, maksudnya yang mengurusinya terhadap perkara dunia maupun akhirat, ya. Di dunia dia mendapat taufik Allah sehingga terbebas dari subhat, fitnah subhat dan syahwat, dan di akhirat dia terbebas, ya, dari fitnah kubur, ya, kemudian azab dari azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia maksud dari ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, ya. Di dunia dia mendapat ilmu nafi dan amalus soleh sehingga terbebas dari syubhat syahwat, ya, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Kemudian di akhirat dia dapat menjawab fitnah kubur, yaitu tiga pertanyaan kubur, dan dimudahkan urusannya baik itu di padang mahsyar sampai nanti dia terbebas dari neraka Allah Subhanahu wa taala sampai masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu dia maksudnya ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Itu dia permintaan pertama dari doa pertama dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, kemudian yang kedua beliau melanjutkan wa ayyaj'alaka, permintaan atau doa beliau yang kedua, wa ayyaj'alaka mubarakan, ya. Wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta, ya. Ya, ini termasuk salah satu dari doa-doa yang agung, ya.
ya, yaitu meminta menjadikan berkah, ya, maksudnya diberkahi, meminta untuk diberkahi dimanapun kita berada, ya. Di sini untuk menjadikanmu mubarakan, yaitu orang yang diberkahi, ya, ainama kunta, dimanapun kamu berada, ya. Mubarakan ini isim apa? Isim maf'ul dari baraka yubariku, ya kan? Baraka yubariku, ya, berarti failnya apa? Maksudnya di sini mubarakan berarti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah failnya. Ya, lafzul jalalah. Nah, berbeda dengan tabaraka, ya. Tabaraka itu adalah fi'il lazim yang hanya berhak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Tabarakallahu rabbul alamin, ya. Tidak boleh seorang mengatakan tabaraka fulan, tidak boleh, ya. Tabaraka ini hanya hak Allah Subhanahu wa taala saja, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Karena itu berarti maha tinggi, ya. Nah, adapun mubarak, nah, barokah itu memberikan barokah. Dan yang diberikan barokah namanya adalah mubarak, ya, mubarakan. Jadi menjadikanmu diberikan barokah, ya. Apa itu barokah? Barokah itu secara asal dari kata birkah atau kumpulan dari air, ya. Birkah, kumpulan dari air. Yang maksudnya adalah mubarak, yaitu yang dikaruniai dengan barokah, ya, dengan banyak barokah atau aziyadah. Aziyadah fi syai', ya. Itu dia barokah. Jadi Allah menjadikan, ya, jadi di sini beliau meminta bahwasanya untuk menjadikan para pembacanya diberkahi dimanapun dia berada. Dia berada di dunia, ya, dia berada kepada orang, memberikan manfaat kepada orang, ya, dia menulis sesuatu yang ditulis itu memberikan banyak manfaat kepada umat, itu dia maksudnya barokah, ya, mubarak, ya. An yakuna sholihan, ya, dia soleh, maksudnya dia baik kepada dirinya sendiri, dan muslihan lil akhar, ya, muslihan li ghairihi, ya, dan berbuat baik kepada orang lain, baik itu di dunia maupun di akhirat, ya, diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut kepada doa beliau yang ketiga, yaitu apa? Wa ayyaj'alaka mimman, ya, di sini wa ayyaj'alaka, dan menjadikanmu dari salah satu orang yang, ya, dari salah satu orang yang, dari orang yang, gitu maksudnya. Idza u'tiya syakara, ya. Apabila u'tiya ini isim majhul, isim majhul, fi'il majhul, ya. U'tiya berarti diberikan, ya. Ya, ma'rufnya apa? Maklumnya apa? A'ta, ya. U'tiya berarti ketika dia diberikan nikmat, dia apa? Syakara, ya. Dia bersyukur, ya. Wa idzabtuliya, apa itu idzabtuliya? Fi'il majhul juga ini. Diberikan, ditimpa atau musibah, ya, diberikan musibah atau ditimpakan dengan musibah atau bala. Dari kata ibtala, yabtali, ya, ubtuliya adalah fi'il majhulnya. Ditimpa bala, ya, ditimpa kesusahan, ya, ditimpa madarat, ditimpa musibah, itu dia izabtuliya sabara, dia bersabar. Ya. Kemudian yang ketiga, wa iza adnabas takfara, dan ketika aznaba di sini bukan fi'il majhul lagi, ya, fi'il ma'lum, yaitu azaba apa? Berbuat dosa, berbuat dosa, berdosa, ya. Aznaba yudnibu, berbuat dosa. Istighfara, apa istighfara? Langsung meminta ampun, atau langsung meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa inna haula'i tsalas, ya, karena dari tiga perkara sebelumnya itu, ya, u'tiya syakara,
wa idza btuliya sabara wa idza aznaba astaghfara unwanus sa'adah. Apa itu unwan? Alamat, ya. Alamat atau ciri-ciri, ya, ciri-ciri alamat, ya, sama aja, ya. Ciri-ciri untuk seseorang mendapatkan as-sa'adah. Ya, sa'adah adalah kebahagiaan baik itu di dunia dan akhirat. Ketika seorang diberikan oleh Allah taufik dapat syakara, dapat sabara, dapat istighfar ini, maka dia akan sa'adah, akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Itulah dia kunci dari kebahagiaan yang hakiki, ya. Jadi pada permintaan yang ketiga atau doa yang ketiga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, di dalam awal kitabnya Qaidah Arba itu beliau menjelaskan tentang 3 unwanus sa'adah, ya, ada 3 perkara, yaitu asyukru, ya, idza u'tiya syakara, yaitu asyukru, ya, alal atiyah, ya. Yang pertama apa? Asyukru. Kita tulis dulu. Ini udah, ya. Yang pertama apa unwan sa'adah? Asyukru asyukru alal atiyah. Apa itu atiyah? Bersyukur terhadap atiyah. Apa itu atiyah? Pemberian, ya, pemberian. Ini atiyah wazannya apa? Wazan fa'il, ya, wazan fa'il bermakna maf'ul, ya. Artinya yang diberi, ya. Ya, ini wazannya sebenarnya fa'il dari kata ata, ya, atau ya'ti, ya. Ya. Dia sulasi, ya, akan tapi dia maf'ulnya mu'ta, ya, mu'ta dari kata, ya. Nah, akan tapi dia memakai wazan fa'il seperti rojim, ya. Rojim, apa itu rojim? Yang terlaknat, kan? Nah, rojim itu bermakna marjum, ya, yang dilempari atau yang dirajam, yaitu iblis yang dirajam. Nah, begitu juga ati di sini kan double, ya, kan? Ada yang tambahan, ada yang asli. Nah, berarti dia artinya yang beri, yang pemberian, ya. Atiyah itu adalah hadiah, yang pemberian. Jadi bersyukur indal atiyah. Kemudian yang kedua apa? Apa? Ya, asabru alal ibtila, ya. Asabru alal ibtila yaitu sabar terhadap musibah atau ibtila, yaitu bala, ya. Yang ketiga istighfar, inda wuku fi dzunub fi dzanbi, ya. Yang ketiga istighfar, meminta ampun, indal wuku, ya, indal wuku fi dzanbi, ya, ketika terjerumus kepada dosa, ya. Nah, maka 3 ini adalah unwanus sa'adah. Ketika seseorang melakukan 3 ini, maka di dalam hidupnya, baik di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, maka dia tidak akan ada sedikit pun rasa sedih, ya. Karena dia selalu bahagia. Baik itu dia ditimpa musibah, dia sabar,
ya. Nah, karena seorang manusia hidupnya tidak akan terlepas dari 3 hal ini. Tidak akan pernah terlepas dari 3 hal ini. Ya. Kalau dia senang pasti dia diberikan nikmat atau atiyah, ya. Ketika dia ditimpa musibah maka dia masuk yang kedua, ya. Nah, ketika dia lalai maka dia masuk yang ketiga, ya. Tidak akan lepas dari 3 ini seorang hidup itu. Maka ketika dia diberikan nikmat, nah, maka wajiblah bagi dia untuk bersyukur, ya. Kunci saadah yang pertama. Karena ketika dia tidak bersyukur, maka dia akan jatuh dengan apa? Kepada ya lalai terhadap nikmat itu dan menggunakannya kepada kejelekan, ya. Nah, adapun ketika dia bersyukur, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia mendapat nikmat hanya sedikit, ya. Misalnya dia cuman dapat hasil kerjanya misalnya cuman 10.000 sehari, ya. Akan tapi ketika dia bersyukur maka insya Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lain sa'akartum lazidannakum, ya. Itu yang pertama. Ya, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata, ya, seorang hamba tidak akan terlepas dari 3 hal itu, ya. Nikmat, entah itu yang pertama nikmat, ya, yang pertama, kemudian atau diberikan bencana, yaitu atau ibtila, atau dia terjerumus kepada zunub, ya. 3 itu tidak akan terlepas manusia di dunia ini, ya. Salah satunya baik, salah satunya kemudian berpindah ke satu yang lain, ya. Ya. Karena 3 ini seorang manusia terus hanya pindah-pindah di antara 3 ini saja, ya. Maka ketika dia dapat mengatasi 3 perkara ini, ya, dengan kunci-kuncinya, maka dia akan mendapat kebahagiaan dalam hidup yang hakiki, ya. Ya, karena setiap 3 ini, ya, nikmah, ibtila dan zunub itu mempunyai kunci-kuncinya, ya. Kunci dari nikmat adalah syukur, ya. Ibtila kuncinya adalah sabar, ya. Kemudian jatuh kepada zunub, yaitu kuncinya adalah istighfar. Ya. Maka ketika dia bisa mengatasi itu, ya, walaupun dia hidupnya miskin, akan tapi ketika dia bersyukur, itu dia hidupnya lebih bahagia daripada orang yang rumahnya mewah, ya, akan tapi dia harta itu hanya membuat dia lalai dalam beribadah dan membuat masalah baru, ya. Ya, harta itu dia hanya bikin dia was-was. Nanti gimana kalau hartanya hilang, maka disimpan di sini, nanti ada yang nyuri dia, gitu-gitu. Hanya membuat kegundahan di dalam hidupnya. Tidak akan terasa nikmat sepanjang hidupnya ketika dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan syukur ini mempunyai 3 syarat. Ya, ketika seorang telah bersyukur, apa 3 itu? Apa 3 itu? Ya, 3 rukun, ya, bukan 3 syarat. Arkanu asyukur. Yang pertama, i'tiraf batinan. I'tiraf batinan, ya. Batinan. Ya, yang mana dia mengakui bahwasanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengakui, ya, bahwasanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala secara batin, secara hati dia, ya. Maka ketika Qarun, ya, berkata, "Innama utitu min ilmi indi." Ya, sungguhnya saya mendapat hartaku yang banyak ini, Qarun ini, saya mendapat hartaku yang banyak ini dari hasil jerih payahku, dari hasil kepintaranku sendiri, ya. Maka dia langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mengakui bahwasanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti kisah 3 orang Bani Israel, pernah dengar?
yang ada yang satunya botak, satunya penyakit kulit, ya, satunya buta kalau nggak salah ya. Yang mana dia semuanya miskin, semuanya punya penyakit itu, kemudian diberikan nikmat, sembuh dari penyakitnya, kemudian banyak ladang ternak, ya. Kemudian dicoba oleh Allah SWT, ya, didatangkan malaikat yang menyerupai orang miskin untuk meminta hartanya. Dua orang dari Bani Israel itu menolak dan dikembalikan oleh Allah kepada keadaan yang serupa, yang keadaan yang dulu dia miskin, dan yang satunya itu yang botak kalau nggak salah ya, yang botak atau yang buta ya, yang buta itu dia mengakui bahwasanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala atau hartanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dia senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Tahaddus zahiran. Ya. Berkata atau mengabarkan nikmat tersebut secara zahir, ya, dikatakan, ya. Bukan berarti pamer ke orang lain, aku udah dapat nikmat itu, bukan, ya. Tahaddus itu mengabarkan bahwasanya dia mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahaddus zahiran ini harus apa? Harus dibarengi dengan berbuat baiknya, ya. Kalau dia mau mengabarkan nikmat itu, maka dia mungkin mentraktir saudaranya atau gimana. Itu dia tahaddus zahiran. Maka ada istilah tahaddus bin ni'mah, ya. Tahaddus bin ni'mah. Yang ketiga, tasrifuha fi mardatillah, ya. Menggunakannya ini bisa dikecilin nggak ini? Apa? Itu yang kecilin aja pasanginnya. Ya, yang ketiga adalah menggunakannya atau menggunakan harta tersebut, harta yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dia berinfak, berwakaf, ya, sedekah dan seterusnya. Itulah baru dia mendapat label orang yang bersyukur, ya. Akan tapi ketika dia cuma ngomong-ngomong aja bersyukur, alhamdulillah, akan tapi hartanya disimpan aja nih, nggak disedekahkan, maka pada hakikatnya dia belum bersyukur, ya. Itu dia maksudnya. Hartanya. Itu yang syukur, ya. Kemudian yang kedua, sabar indal ibtila, ya. Ketika diberikan musibah, ya. Nah, musibah ini yang sangat berat, ya, secara fakta. Sabar ini yang sangat berat secara faktanya dilakukan oleh manusia. Banyak kita yang tidak sabar, ataupun sabarnya entar di akhir-akhir. Awalnya dia marah-marah, nggak bisa, itu hakikatnya bukan sabar. Karena disebutkan oleh Rasulullah SAW apa? As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu pada hakikatnya apa? Pada hakikatnya dia dilakukan pertama kali. Misalnya dia hartanya dicuri, ya, ketahuan orangnya, dia marah-marah, dicaci maki orangnya, dipukul-pukul dulu, baru besoknya dia sabar, nggak bisa, ya. Sabar itu pada awal kejadian, itu baru namanya sabar. Karena emosi itu akan berkurang hari demi hari, yang lama-lama nanti akan terlupa. Yang paling berat itu pada saat kejadiannya, itu dia sabar dilakukan pada saat tersebut. Paham ya? As-sabru inda sadmatil ula. Nah, sabar ini juga mempunyai beberapa rukun, ya. Beberapa rukun. Kita tulis lagi. Yang ini udah ya. Sabar ini mempunyai beberapa rukun. Ya, arkanus sabar. Yang pertama, hasbun nafsi. Ya. Hasbun nafsi. Apa itu hasbun nafsi? Menahan diri. Ya.
anit tasakhut ya. Anit tasakhut, menahan diri dari apa? Tasakhut, mencela ya. Misalnya dia kena musibah, habis itu di jalan misalnya dia ketabrak, habis itu mulut dia langsung spontan kan? Langsung spontan binatang keluar. Nah, itu dia tidak boleh begitu, kalau berarti dia belum bersabar ya. Misalnya dia ngaku-ngaku sabar terhadap pemerintah kan, tapi dia pas duduk-duduk sama teman disebutin lah tuh kejelekannya tuh ya. Partai inilah, partai itulah ya, masuk semuanya ya. Yang kabar-kabar dari grup-grup WA disebar langsung semuanya, kan banyak di grup WA kan. Nah, tentang menjelek-jelekan pemerintah, itu berarti dia belum sabar terhadap pemerintah pada hakikatnya. Ya. Yang kedua, hasbun nafsi anit tasakhut, maksudnya dia tidak apa ya, marah, maksudnya dia tidak beremosi terhadap takdir tersebut ya. Tidak baik dia itu mukul-mukul wajah, misalnya ada yang meninggal yaitu jambak-jambak kepala, kan banyak orang kalau udah stres misalnya ayahnya meninggal, dia sampai banting-banting pintu kayak gitu kan, ada kan. Nah, itulah dia sampai dia koyak-koyak baju, biasanya perempuan koyak-koyak baju, itu adalah kebiasaan orang jahiliyah, itu dia tasakhut. Kemudian yang kedua, hasbul lisan anis syakwa. Ya. Nah, ini hampir sama antara pertama dan kedua, ini hampir sama. Itu syakwa itu mengadu, menyebutkan kejelekan orang yang misalnya dia merasa rugi terhadapnya ya. Syakwa itu mengadu atau merintih ya. Yang ketiga, hasbul jawari ya. Hasbul jawari, apa jawari? Anggota badan anil maksiyah. Ya. Ya, menahan anggota badannya dari maksiat ya. Maksudnya menahan anggota badannya dari membalas ya. Membalas, misalnya dia membalas kejelekan, itu berarti dia itu belum, kejelekan saudaranya berarti dia itu belum termasuk kategori bersabar ya. Misalnya dia demo sana sini ya, kemudian dia ingin menjatuhkan pemerintahan, maka itu pada hakikatnya dia belum bersabar terhadap pemerintah. Itulah dia yang dikatakan bersabar. Ini dia rukunnya ya. Rukunnya. Akan tetapi macam-macamnya ada beberapa lagi ya. Yang seperti sudah kita ketahui bahwasanya sabar itu adalah sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mana seperti kita ini thalibul ilmi, para santri ya, bersabar ketika berada di pondok ya. Kehidupannya berbeda dengan kehidupan orang-orang luar ya. Maka dengan ini kita harus bersabar, karena itu ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bersabar dengan ketaatan ya, terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bersabar dari maksiat ya. Dia menahan dari berzina, menahan syahwatnya ya. Gudul basar ya. Itulah dia bersabar dari maksiat ya. Kalau tidak sabar, dia hanya memuaskan nafsunya saja. Yang ketiga, dia bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Maksudnya takdir di sini ada yang apa? Dari alam, misalnya dia terkena gempa atau terkena tsunami, ada yang disebabkan oleh manusia, itu musibahnya. Misalnya dia dicuri atau dipukul orang ya, hartanya diambil orang, itulah dia yang disebabkan oleh seseorang. Biasanya yang paling berat apa? Ya.
musibah yang paling berat adalah musibah yang disebabkan oleh manusia lain, ya. Paling sulit kita untuk sabar terhadapnya, ya. Berbeda kalau misalnya ada banjir, oh ini udah takdir, itu gampang. Akan tapi ketika seorang mencuri hartanya, ya udah tahu dia orangnya nih, nah itu paling sulit untuk sabar. Maka ketika seorang sabar terhadap perkara itu, maka ganjarannya sangat besar oleh Allah, ya, yang Allah berikan nanti. Itu dia sabar. Yang ketiga, istighfar indal wuqu'i fi dzunub. Ya, ini dia istighfar yang ketiga, ya. Ya, istighfar itu pada hakikatnya adalah taubat, ya. Taubat. Istighfar meminta ampun adalah taubat. Seperti yang kita ketahui, syarat taubat ada berapa? 5, ya, ada 5. Pertama, anademu, ya. Anademu apa? Menyesal, dia harus menyesal. Nah, kemudian yang kedua, al-iqla anil maksiyah, yaitu berlepas dari maksiatnya. Misalnya dia kerja di tempat yang terlarang, ya, dia harus benar langsung resign, gitu. Misalnya itu dia maksudnya iqla. Misalnya dia masih menggunakan hal-hal yang haram, dia harus lepas. Itu maksudnya berlepas dari maksiat tersebut. Yang ketiga apa? Azmu alla ya'ud fihi, alla yaqa'u fihi, ya. Azmu alla yaqa'u fihi. Yaitu apa? Berkeinginan untuk dia tidak jatuh kepada perbuatan itu sendiri. Walaupun nanti pada kenyataannya dia jatuh lagi, akan tapi Allah melihat niatnya. Kalau dia niatnya benar-benar tidak mau jatuh lagi, maka taubatnya di situ diterima. Maka 3 itu harus terjadi dalam satu waktu, ya. Nah, termasuk yang keempat juga apa? Ikhlas. Dia taubatnya harus ikhlas. Yang kelima apa? Tidak terjadi di waktu yang tidak diterima taubat, yaitu ketika matahari terbit dari barat atau ketika ruh sudah di tenggorokan. Nah, itulah dia syarat dari taubat. Ya, karena zunub itu semua manusia pasti tidak terlepas dari zunub, ya. Kecuali orang-orang yang dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti para nabi, ya. Akan tapi manusia pasti itu selalu dia terkait dengan dosa, ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun, ya. Di sini tidak Nabi Muhammad tidak menyebutkan bahwasanya yang terbaik dari bani Adam yang tidak berbuat maksiat, ya. Di sini juga saya tidak mengatakan bahwasanya unwanus sa'adah adalah dia tidak berbuat dosa, ya. Akan tapi ketika berbuat dosa dia beristighfar, ya. Karena setiap bani Adam khotok menggunakan sigoh mubalaghah, yaitu banyak dia salahnya, banyak berbuat maksiat. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang banyak berbuat dosa adalah banyak bertaubat. Tawab menggunakan sigoh mubalaghah juga, ya. Karena tidak mungkin seseorang tidak terjatuh di dalam maksiat, ya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib." Ya. Sungguhnya taubat adalah orang-orang, ya, taubat kepada Allah adalah orang-orang yang melakukan kejelekan atau dosa bijahalatin. Bijahalatin ini bukan artinya dia tidak tahu berbuat dosanya, dia tidak tahu, ya. Dia tahu. Kalau tidak tahu dia jelas tidak dijatuhkan dosa kepadanya. Ya, dia tahu akan tapi dia itu imannya sedang tidak kuat, maka dia terjatuh di dalam dosa, kemudian dia taubat, ya, min qarib, langsung taubat, ya, berarti dia beristighfar, tidak menunda-nunda, ya, tidak menunda-nunda taubat. Karena kalau menunda-nunda taubat itu lama-kelamaan akan ditunda terus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya dia meninggal sebelum taubat, ya.
Ya, sebagaimana ada kisah, ya, bukan hadis, ya, kisah seorang yang berkeinginan untuk tobat besok pagi, akan tapi pas tidur dia tidak bangun lagi. Waliyadzubillah, berarti dia belum bertobat. Ya, jadi 3 ini, ya. Ketika diberikan nikmat, ya, walaupun nikmatnya sedikit dia harus bersyukur. Ketika diberikan musibah, ya, harus bersabar, ya, sebesar apapun musibahnya, ya. Kemudian ketika dia terjatuh di dalam dosa, ya, maka dia harus beristighfar, ya. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, a'dzamun nasi bala'an al-anbiya, ya. Orang yang paling banyak cobaannya adalah para anbiya. Summal amsal, summal amsal. Kemudian yang menyerupai mereka, ya. Kemudian yang menyerupai mereka sampai susah, ya. Jadi penyerupaannya semakin sedikit. Yang dimaksud di dalam hadis ini apa? Semakin banyak orang terkena cobaan, terkena musibah dan dia bersabar, maka derajatnya semakin tinggi, ya. Semakin seperti kita di dunia, kita sejak SD udah ujian, kemudian masuk SMP ujian lagi, ya. Semakin dia ujian dan lulus, maka derajatnya semakin tinggi. Begitu juga, ya, di akhirat, ya, semakin dia banyak ujian, ya, kemudian dia dapat keluar dari ujian itu dengan sabar, maka derajatnya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia dari 3 itu, ya. Jadi beliau menjelaskan unwanus sa'adah, ya. Mungkin cuman dapat 1 paragraf kita terhadap kaidah al-arba ini, ya. Kemudian pada pertemuan minggu depan kita akan bahas dari i'lam, ya. I'lam arsyadakallahu li taatihi. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan, ya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Kemudian kita buka kepada sesi tanya jawab. Fadhal. Man yas'al? Ya, assalamualaikum. Apakah boleh memberi nama atau memanggil nama seorang dengan sifat-sifat Allah, ya? Dengan nama-nama Allah maksudnya, ya. Jadi nama Allah itu ada yang khusus untuk Allah, ada yang tidak, ya. Salah satunya yang khusus untuk Allah adalah Allah, ya. Itu tidak boleh dipanggil. Kemudian Ar-Rahman tadi, ya. Kemudian Ar-Rabb, ya. Ar-Rabb tanpa diidofahkan, ya, dengan bahasa Arab itu menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia memakai alif lam, Ar-Rabb, ya. Akan tapi kalau Rabb saja maka itu artinya pemilik, ya, seperti Rabbud Dar, pemilik rumah. Nah, itu tidak apa-apa. Akan tapi ketika namanya awal, ya, ini sebutkan di sini seperti contohnya seperti awal gitu, ya. Siapa yang nulis ini? Ya. Nah, awal. Nah, ini adapun nama Allah adalah awal, ya. Ya, itu yang paling awal menggunakan siga mubalaghah, ya. Nah, adapun awal itu tidak apa-apa, ya, karena ini bisa dipakai oleh makhluk juga. Begitu juga Halim, ya, bisa dipakai oleh makhluk juga, ya. Nah, salah satu dari nama Allah juga Al-Halim, ya. Kemudian Al-Hakim juga. Akan tapi ini bisa dipakai untuk makhluk juga. Jadi ada nama-nama yang bisa dipakai untuk makhluk juga, ya. Ya, Al-Mutabarrik itu salah satu nama Allah yang tidak boleh dipakai oleh makhluk, ya. Kemudian Al-Mutakabbir, ya. Jadi hanya Allah yang berhak sombong, ya. Makhluk tidak berhak sombong, ya. Ya, kemudian ya ada, ya, dan kebanyakan nama-nama Allah itu bisa dipakai dengan makhluk, ya. Akan tapi niatnya tidak memanggilnya tidak dengan niat atau mengagungkan, tidak, ya. Itu hanya sekedar namanya saja, ya. Mungkin ini saja yang dapat dijawab. Jadi ada sebagian nama yang khusus untuk Allah seperti Ar-Rahman, Allah, ya. Kemudian tadi Al-Mutakabbir, Al-Mutabarrik, ya. Adapun selainnya
ya, kebanyakan seperti Halim, Hakim, ya, dan selainnya itu bisa dipakai oleh makhluk, ya. Nah, kemudian Al-Ghafur, ya, Ghafur juga tidak boleh. Kemudian Al-Fatir, Fatir tidak boleh juga, ya. Nah, tafadhol Ustaz. Ilah. Jadi nama Allah ini memang kebiasaan orang Arab terdahulu manggil Allah, atau Allah yang mengabarkan nama dia dari Allah? Dari awal penciptaan Adam, dari zaman azali itu Allah, ya. Iya, Allah. Nah, sedangkan Al-Qur'an ini diturunkan dengan bahasa Arab, ya. Jadi Al-Qur'an diturunkan dari bahasa Arab, ya. Kemudian para malaikat juga memanggil Allah dengan Allah juga, kan? Nah, karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, maka di sini Allah lah yang hanya tahu, ya, dengan apa Allah menamai namanya, dan kalam Allah adalah yang paling jelas, ya. Nah, jadi Allah yang menamakan ini dengan nama Allah, ya. Semua nama itu ada dalilnya. Semua nama-nama Allah itu ada dalilnya, baik itu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena itu masalah tauqifiyah. Tidak boleh menamakan Allah dengan selain nama Allah, seperti menamakan Allah Maha Romantis, ya. Allah Maha Asik, kan ada salah satu ustaz yang mengatakan kayak gitu. Waliyazubillah, itu tidak boleh, karena menamakan Allah tidak dengan pada tempatnya. Ada kan? Nah, karena masalah nama Allah ini adalah tauqifiyah. Paham, ya? Nah, begitu juga nama Allah itu Allah lah yang menamai dirinya tersebut dengan begitu. Paham, ya? Iya, orang Arab. Iya, al-ilah. Nah, itu asal kata secara lughahnya saja, ya. Karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Adapun sebelum bahasa Arab, sebelum penciptaan manusia, wallahu alam, ya, nama Allah itu dengan nama apa, wallahu alam, karena hanya Allah yang tahu. Akan tapi karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, ya, dan Rasul Nabi Muhammad juga dan orang-orang Bani Israel juga itu adalah orang Arab, ya, yang seperti kita sudah jelaskan, ya, Arab dari keturunan Nabi Ibrahim, nah, maka itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena nama Allah lah yang paling sempurna, ya, dari nama-nama yang lain, ya. Yang mana ilah itu artinya adalah sesembahan, ya, yang mempunyai sifat uluhiyah di situ. Nah, itu dia maksudnya, ya. Paham, ya? Karena Allah itu dari zaman azali, ya. Allah itu adalah azali, tidak ada awal, ya. Hidupnya kita ada awalnya, kalau kita lahir baru hidup. Akan tapi Allah Maha Hidup itu yang tidak ada awal, ya. Nah, adapun nama-nama sebelum kita ada, sebelum diciptakan langit dan bumi, kita tidak tahu, ya. Itu yang akal kita tidak sampai. Nah, kenapa dinamakan Allah? Karena Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, bahasa yang paling jelas di muka bumi ini, lebih jelas daripada bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan selainnya. Itu dia maksudnya. Allah dengan Rabb juga, dengan Rabb juga, Rabbul Ka'bah, Rabb banyak mereka, ya. Nah, itu dia, mungkin itu saya yang dapat dijawab. Ada lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, udah jam berapa ini? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita tutup. Dan doa kafaratul majelis, ya. Untuk pertemuan minggu depan kita mulai dari I'lam arsadaqallahu li ta'atihi, ya. Untuk pertemuan minggu depan ada hafalan, ya. Gampang, masih satu paragraf. Ini dihafal sekali baca pun bisa, ya kan? Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.